Oke, perkenalkan, nama saya Igede Satria Eka Putra, nomor absen 9 dari kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan mempresentasikan mapel teknologi layanan jaringan. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah subscriber internet telepon. Pertama, pengertian subscriber internet telepon. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB sampai 24.000 KB. Tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Kedua, Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom dengan nama Speedy. Digital Subscriber Line atau DSL mempunyai 3 komponen penting diantaranya. Pertama, DSL transceiver. Yang kedua, filter. Yang ketiga, DSLAM. Pertama, DSL transceiver terdiri dari high pass filter atau HPF dan low pass filter atau LVF yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Voice band ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. Yang kedua, filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. Yang ketiga, DSLAM. DSLAM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi. Menggunakan teknik multiplexing, DSLAM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi Asynchronous Transfer Mode atau ATM, Frame Relay atau IP. Yang kedua, prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line atau disebut juga ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau sentral sampai pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream atau pelanggan sampai sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. Yang ketiga,
instalasi subscriber internet telepon secara umum. Melakukan dial-up. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satunya adalah koneksi internet dengan dial-up, yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan yaitu: pertama, 1 unit komputer. Yang kedua, 1 modem. Yang ketiga, 1 sambungan telepon. Hal yang harus dilakukan adalah: pertama, berlangganan ke salah satu ISP. Yang kedua, memasang modem ke komputer. Yang ketiga, menginstal software internet yang disediakan oleh ISP. Yang keempat, menghubungkan komputer atau dial-up ke ISP. Keempat, kelemahan dari dial-up. Pertama, saat melakukan koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon. Akses ini menggunakan modem analog, sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya, yaitu berkisar antara 64 kbps sampai 128 kbps. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, metode ini dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Yang kelima, konfigurasi subscriber pada internet telepon. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalaan. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian, implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau asynchronous transfer mode, atau bisa juga disebut PPPoE atau PPPoA. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dipermaklumi. Sekian, terima kasih.